mencengkam menyelimuti hutan bayangan di pinggir barat daya alam iblis Asura. Langit kelam meneteskan cahaya samar seperti denyut jantung yang berdarah. Bukan sinar, tapi getaran hidup dari sebuah dunia yang sekarat. Kabut hitam tebal melata di antara pepohonan berduri yang bergerak perlahan, seolah mengendus bau darah. Di tengah kehampaan itu, kabut hitam lain muncul, berdenyut seperti nafas makhluk yang dari dalamnya 6 sosok melangkah. Aris, Bayu Sagara, Ratna Dewi, Wirakusuma, Mahesa Anabrang, dan Putra Sidan. Mereka bukanlah iblis, bukan pula penduduk asli, melainkan penyusup dari dunia lain. Para pewaris darah pejuang Nusantara membawa misi yang mustahil. Ritual lintas dimensi mereka telah berhasil, namun biaya yang harus dibayar sangatlah mahal. Alam Asura menolak kehadiran mereka, membobardir setiap detik ruang di sekeliling mereka dengan energi iblis yang brutal. Satu kelengahan berarti kematian untuk mereka. Mahesa Anabrang berada di tengah lingkaran. Kedua tangannya bergerak cepat, menciptakan pusaran energi bayangan tipis yang mengelilingi kelompok mereka. Sebuah dunia paralel yang rapuh, yang menahan serangan brutal energi Asura. Setiap langkah mereka terdengar seperti gesekan baja di atas batu. Alam bayanganku mulai memberontak, desis Mahesa. Wajahnya basah oleh keringat, tubuhnya bergetar karena tekanan yang luar biasa. Ratna Dewi di belakangnya mengangkat tongkat roh. Cahaya putih keperakan melilit pusaran bayangan, memperkuat pertahanan. Tenanglah, fokus saja dengan jalurnya. Aku akan memperkuat dindingnya. Mahesa Anabrang mengangguk singkat. Dengan kekuatan Ratna mengalir ke pusaran, ruang bayangan menjadi sedikit lebih stabil. Namun, tekanan dari luar tetap konstan, seolah seluruh dunia itu berusaha melumat mereka. Suara-suara bisikan menggoda mulai terdengar, rayuan kematian dari para iblis. Namun, keenam pendekar itu tetap tenang. Mereka bukan orang biasa. Darah pejuang agung mengalir dalam tubuh mereka. Rasa takut saja tidak cukup untuk merobohkan tekad baja mereka. Aris melangkah paling depan, mata hitamnya berkilat dingin. Geraklah dengan perlahan. Fokus mencari sinyal keberadaan Dajjal. Jangan buat suara yang tidak perlu. Perintahnya teredam namun tegas. Mereka menelusuri hutan, melompati akar berduri, menghindari genangan sungai hitam yang berbau busuk dan korosif. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas ranjau. Namun, bahaya datang lebih cepat dari yang mereka kira. Suara raungan mengguncang ruang bayangan. Dari balik kabut, muncul makhluk iblis raksasa berbentuk serigala, bermata 6 dengan tubuh bersisik tajam, sang pemburu bayangan. Salah satu melompat ke depan, diikuti 3 lainnya yang muncul dari sisi kanan dan kiri. Mereka mengepung kelompok Aris, mengancam dengan haus darah. Sial, kita ketahuan, semuanya bersiaplah. Wirakusuma mencabut tombaknya, kilatan biru listrik mengelilinginya, dan Putra Sidan mulai berbisik. Ini akan sedikit menyenangkan untuk meragakan sedikit otot. Nah, lengkas! Dalam sekejap, tubuh Putra Sidan berubah menjadi sosok harimau bertaring pedang. Bulu emasnya menyala di tengah kegelapan. Aris menggenggam tombak pencono jagat, tatapannya tajam dan waspada. Kemudian pertarungan langsung pecah. Wirakusuma menusuk cepat. Tombaknya membentuk pusaran energi, mendorong salah satu makhluk ke belakang. Salah satu lainnya berhasil lolos, melompat ke arah Mahesa. Tapi Putra Sidan dalam wujud harimau melompat, mencapik makhluk itu dan melemparnya ke pohon berduri. Darah hitam langsung menyembur. Aris menghadapi salah satu yang terbesar. Makhluk itu melompat, cakarnya berkilat racun. Aris bergerak lincah, menghindar tipis, lalu menusukkan tombaknya ke sela-sela sisik makhluk tersebut. Jeritan makhluk itu mengoyak kabut. Darah kental mengalir ke tanah. Namun, ruang bayangan di sekeliling mereka mulai retak.
garis-garis merah membelah di udara. Ruangan bayanganku tidak akan bertahan. Kita harus pindah. Tinta Mahesa. Ratna Dewi, wajahnya mulai pucat, mengangkat tongkat rohnya. Ia menyerap tekanan energi ke dalam dirinya, memperpanjang waktu mereka beberapa detik lagi. Haris, lakukan sesuatu. Semuanya berkumpul. Cepat. Putra Sidan melompat ke sisi Mahesa. Wirakusuma mundur sambil menghalau serangan terakhir. Ratna Dewi menggenggam tongkatnya dengan erat, menahan tekanan yang brutal. Mahesa menghimpun semua energinya, membuka celah, sebuah portal kecil dari titik aman di pinggir hutan. Semuanya, sekarang kita pergi. Mereka melesat melewati portal. Di belakang mereka, ruang bayangan meledak. Mereka jatuh berguling di tanah keras, tubuh penuh luka, pakaian copang-caping, tapi mereka tetap masih hidup. Bayu Sagara terengah-engah, menatap langit yang kelam. Jika hutan bayangan saja begini, bagaimana jika kota atau pusat di alam ini? Oleh karena itu kita harus hati-hati Bayu Sagara, jangan sampai kita lengah. Aris berdiri perlahan, matanya menatap ke utara. Ada sesuatu di sana, sebuah getaran aneh yang membakar kulitnya. Dia ada di sini. Dajjal, atau sesuatu entitas baru yang lahir, atau setidaknya lebih buruk dari itu. Apa rencanamu, Riz? Ucap Wirakusuma membersihkan darah dari tombaknya. Kita cari titik netral untuk pemulihan. Setelah itu, kita susun langkah. Kita harus menemukan Dajjal sebelum ia menjadi lebih kuat. Bayu Sagara menatap hutan yang menganga seperti mulut raksasa. Dan jika kita terlambat, bagaimana, Riz? Jangan berkata seperti itu, Bayu. Kalau kita terlambat, dunia kita dan dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang abadi. Dengan satu kata, kiamat. Mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Kali ini bukan hanya kekuatan yang mereka butuhkan. Mereka harus bertarung dengan kecerdasan, ketahanan, dan keyakinan bahwa takdir mereka lebih besar daripada ketakutan mereka sendiri. Mereka melangkah lebih dalam ke jantung alam iblis Asura, menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Langit di alam iblis Asura menghitam, seolah ditelan luka yang membusuk. Kabut merah berputar berat, bergulung di atas pepohonan berduri yang menjulang seperti tulang belulang monster raksasa. Di bawahnya, tanah becek dipenuhi genangan darah, bukan air, tapi darah kental yang menguap seperti aroma kematian. Tori melangkah perlahan, pedang dewa iblisnya mengeluarkan dengungan rendah, bergetar seakan mengantisipasi bahaya. Setiap tapak sepatunya menimbulkan riak kecil di atas darah. Di sisinya, Bloody memutar tombaknya santai. Bibirnya menyunggingkan senyum gila. Di belakang mereka, Red Baron berjalan mantap, tampaknya menggores tanah, menciptakan suara gesekan mengerikan. Kabut di depan mereka tiba-tiba bergetar. Dari balik kabut muncul beberapa sosok. Iblis bertubuh keriput, bermata kosong, bertaring panjang. Tubuh mereka setengah membusuk, namun bergerak dengan kecepatan mengerikan. Mereka menjulurkan lidah-lidah berduri, merayap di udara mencari daging segar. Mereka adalah iblis pemangsa, daging, tulang, atau mungkin jiwa. Bloody terkikik, memutar tombaknya lebih cepat. Sempurna, aku butuh pelmas badan. Red Baron mengangkat tampaknya, pundaknya sedikit bergetar. Tori hanya tersenyum kecil. Matanya dua cekungan perak dingin tidak berkedip. Jumlah iblis pemangsa bertambah, puluhan, ratusan. Mereka mengelilingi dari segala arah, menggeram, menjilat udara dengan lidah beracun. Angin berat berhenti, dan suasana menjadi hening. Gelombang pertama langsung menyerbu. Tori bergerak lebih dulu. Dalam satu gerakan secepat kilat, pedang dewa iblisnya membelah udara. 4 iblis pemangsa terbelah dalam satu tebasan. Darah hitam menyemprot deras, membentuk lengkung di udara sebelum jatuh membasahi tanah.
Bloody berputar, tombaknya menari, membentuk spiral energi. Satu gerombolan iblis melompat ke arahnya dan terhempas. Tubuh mereka terpelintir, tulang-tulang mereka meledak di udara. Red Baron menggeram, lalu dengan teriakan keras menghantam tanah dengan kampaknya. Rasakan ini! Gelombang energi kejut menghantam, membelah tanah, membuat barisan iblis terpental berantakan, melolong dalam kesakitan. Namun, lebih banyak lagi yang muncul. Mereka memanjat dari dalam tanah, dari balik pepohonan berduri, dan dari retakan tanah berdarah. Mereka seperti kelaparan, mereka seperti iblis gila. Tori menegakkan pedang dewa iblisnya ke depan. Energi hitam merah mulai mengalir di sekujur tubuhnya, menciptakan pusaran kecil. Mereka tidak akan kenyang. Mereka adalah iblis yang akan terus makan tanpa merasakan kepuasan, karena mereka memanglah iblis pemangsa. Gumam Tori dengan dingin. Serangan kedua dimulai. Para iblis itu melompat dengan serentak. Tori bergerak, tubuhnya menjadi bayangan hitam dan berkelebat. 3, 4, dan 5 iblis roboh tanpa sempat menyentuh tanah. Leher, dada, dan perut mereka terbelah dalam satu garis lurus sempurna. Bloody melempar tombaknya ke depan. Tombaknya menancap di dada seekor iblis pemangsa, menembus hingga ke punggung. Ia melompat mengambil tombaknya sekali lagi dan menarik jantung makhluk itu keluar. Kemarilah dan makan tombakku. Red Baron menyerbu, mengayunkan kampak besarnya ke segala arah. Setiap ayunan kampaknya menghancurkan belasan musuh sekaligus. Tulang-tulang dan daging berterbangan seperti hujan busuk. Namun, jumlah musuh tidak kunjung berkurang. Malahan, tanah mulai berguncang dengan pelan. 5 sosok raksasa muncul dari kabut. Iblis-iblis itu berbeda. Mereka besar, brutal, membawa senjata berkarat penuh darah, dan mata mereka menyala merah. Kulit mereka seperti baja kasar, pemimpin para pemangsa. Tori mengangkat dagunya sedikit. Akhirnya ada sesuatu yang jauh lebih menarik. Bloody meletakkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Ya, waktu merepotkan telah tiba. Ren, lakukan sesuatu. Ya, aku tahu Bloody. Tanda lahir Bloody berubah. Energi iblisnya meningkat dengan tajam. Red Baron hanya menunduk, mengucap dengan satu suara yang berat. Baiklah, sudah saatnya untuk melakukan hal yang lebih brutal. Lengkas! Udara di sekeliling mereka bergemuruh. Retakan energi muncul di tanah. Sosok Red Baron mulai berubah. Tubuhnya membesar, matanya membara liar. 5 pimpinan iblis pemangsa meraung dan mulai bergerak maju. Udara di hutan mawar darah bergetar dengan hebat. Dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Hutan tersebut mendidih. 5 pimpinan iblis pemangsa melangkah maju. Langkah mereka membuat tanah berdentum dengan berat. Mereka lebih besar dari iblis lainnya. Tubuh penuh duri, tangan sebesar batang pohon, mulut dipenuhi gigi tajam yang berlapis 3. Tori memutar pedang dewa iblisnya di tangan kanannya. Suara bilah bergetar, mengisyaratkan haus dengan darah. Semuanya, jangan menahan diri. Bloody tertawa keras. Tanda di kepalanya kini menunjukkan angka 15, sebuah angka rendah, pertanda kekuatan yang mematikan. Red Baron ini dalam wujud leak iblis, mengeluarkan nafas yang berat. Asap hitam mengepul dari pori-porinya. Matanya merah membara, tubuhnya berdenyut seperti bom energi yang siap meledak. Kelima pimpinan meraung, dan pertarungan langsung pecah. Pimpinan pertama bertubuh baja menerjang Tori dengan palu berduri. Udara bergetar dan tanah langsung retak. Tori mengayunkan pedangnya ke depan.
Satu gelombang hitam merah keluar, memotong udara seperti sabit neraka. Palu berduri itu pecah di udara. Tubuh sang iblis terpotong dari bahu hingga ke pinggang. Darah hitam menyembur seperti air mancur yang busuk. Tanpa jeda, dua pimpinan lain, satu bersenjatakan rantai berduri, satu lagi bertangan kosong, menyerbu Bloody. Bloody memutar tombaknya. Ia berkelit di antara serangan rantai, lalu menusukkan tombaknya ke perut iblis bertangan kosong. Dengan satu hentakan, ia meledakkan tubuh musuhnya dari dalam. Darah dan organ langsung berterbangan. Satu telah tumbang. Berikutnya, salah satu iblis dengan rantai mencoba membelit Bloody, tapi ia dengan licik memutar badannya, membiarkan rantai membelit lengannya sendiri. Dengan tawa gila, Bloody menarik rantai itu, lalu melemparkan iblis itu seperti boneka kain, membantingnya ke batang pohon berduri. Pohon itu runtuh, duri mencabik daging iblis itu tanpa ampun. Dan sementara itu, Red Baron menghadapi dua pimpinan tersisa. Salah satu bermata tiga, bermulut dua, menghantamkan gada raksasa ke arah Red Baron. Red Baron menahan serangan itu dengan satu tangan. Tubuhnya bergetar keras menahan tenaga brutal itu. Dengan geraman, ia mendorong gada itu ke atas, lalu menghantam perut lawan dengan kampak yang besar. Tubuh iblis bermata tiga terbelah menjadi dua, dari pangkal paha hingga kepala. Darah menyembur deras, mewarnai hutan mawar darah lebih pekat. Iblis terakhir mencoba kabur. Jelas tidak ada waktu untuk kabur. Red Baron mengangkat tampaknya tinggi-tinggi. Dengan satu ayunan, kepala musuh itu terbang, berputar di udara sebelum jatuh di kaki Red Baron. Suasana menjadi hening. Tanah bergelimang darah, mayat berserakan di mana-mana. Kabut merah pekat berbau amis membungkus semuanya. Tori, Bloody, dan Red Baron berdiri di tengah ladang kematian. Tubuh mereka berlumuran darah, mata mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bloody tertawa, mencabik sisa daging dari tombaknya. Ini sungguh menyenangkan. Tori, ayo kita cari yang lain, ucapnya dengan nada mabuk darah. Tori menghela nafas kecil. Jangan terlalu percaya diri, Bloody. Hutan ini hanyalah dihuni oleh makhluk-makhluk iblis rendahan. Setidaknya itu yang kupikirkan. Ya, aku juga tahu, Tori. Semoga tidak lebih merepotkan lagi dari ini. Bukankah begitu, Bloody? Namun jauh di kejauhan, di balik belantara lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergerak. Tanah kembali bergetar. Seekor makhluk kuno yang lebih tua dari para iblis pemangsa, raja dari hutan mawar darah, telah bangkit, terganggu oleh bau darah dan energi pertempuran brutal tersebut. Dan kali ini, bahkan Tori harus mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatannya. Pertempuran berikutnya mungkin akan menguji batas mereka. Tanah berguncang hebat. Dari balik kabut merah pekat muncul sosok raksasa. Tingginya melebihi pohon-pohon berduri yang merunduk ketakutan. Tubuhnya terdiri dari akar hidup, tulang belulang, dan daging busuk yang terus mengalirkan darah segar. Kepalanya adalah gabungan tengkorak 3 spesies iblis berbeda. Matanya bersinar merah tua, dan di punggungnya mencuat sayap-sayap robek berlumuran darah. Dialah Raja Hutan Mawar Darah, seekor abadi yang memangsa ribuan jiwa, menghisap kekuatan dan memupuk dendam terhadap seluruh kehidupan. Tori menatap makhluk itu tanpa berkedip. Pedang dewa iblisnya mulai bersinar gelap, bergetar karena kegirangan. Bloody mengayunkan tombaknya. Darah segar menetes dari ujungnya. Aku belum pernah membunuh sesuatu yang sebesar itu, Tori. Red Baron dalam wujud leak menggeram. Suaranya seperti batuan yang bergesekan keras. Besar. Berarti dagingnya lebih banyak untuk dihancurkan. Raja hutan itu meraung. Udara seolah dihantam oleh palu raksasa. Kabut berhamburan, pepohonan berduri tumbang. Dari perut raksasanya, puluhan tentakel akar bermunculan, mencambuk liar ke segala arah. Dalam sekejap, tanah berubah menjadi neraka hidup.
Tentakel mencapik dan menghantam, menciptakan kawah-kawah dalam darah. Tori melompat ke depan, menghindar dengan lincah. Dengan satu tebasan, ia memotong 3 tentakel sekaligus. Darah hijau kental memancar seperti ledakan lumpur panas. Bloody berputar, tombaknya menusuk 2 tentakel, lalu melemparkannya ke udara. 1 tentakel kembali menyerang dan membelit kakinya. Sial. Bloody menggeram. Dengan tenaga brutal, ia menarik tentakel itu mendekat dan menusuk hingga tembus. Ren, lakukan sesuatu. Baiklah Bloody, tapi jangan memaksakan dirimu. Dimengerti. Kemudian, angka pada kepalanya berputar lagi dan turun ke angka 10. Tubuh Bloody kini dipenuhi garis-garis energi merah. Kekuatannya bertambah puas, dan Red Baron berlari ke arah kaki Raja Hutan dengan satu ayunan kampaknya. Kakinya menghantam keras, kulit kasar makhluk itu retak, dan darah hitam mulai muncrat. Raja Hutan itu meraung marah. Ia mengepakkan sayap robeknya, menciptakan badai darah. Kabut hancur, darah menghujani medan tempur. Tanah bergetar, para duri hidup merayap keluar dari tanah, berusaha menusuk ketiga pejuang itu. Tori berlari menembus badai, tubuhnya menjadi bayangan hitam. Ia melompat tinggi, dan pedang Dewa Iblisnya bersinar terang, membentuk bayangan pedang raksasa di atas punggungnya. Dengan teriakan yang keras, "Sekarang, hancurlah!" Ia menghantam punggung Raja Hutan, membelah kulit dan tulang, dan menciptakan jurang berdarah di tubuh monster tersebut. Namun, Raja Hutan itu tidak tumbang. Dari dalam lukanya, tangan-tangan kecil bertulang muncul, meraih dan mencakar, menggeliat mencari mangsa. Bloody menyerbu maju, tombaknya berputar membentur pusaran energi berduri. Tahan banting juga makhluk ini. Dengan hantaman spirial darah, Bloody mulai menyerang. Tangan-tangan kecil itu meledak menjadi kabut daging. Red Baron mengaktifkan energi liak penuh. Tampaknya membesar 3 kali lipat ukurannya. Retakan raksasa menjalar ke arah Raja Hutan. Tanah runtuh dan tubuh raksasa itu mulai goyah. Tori melihat peluang itu, dan sekarang ketiganya bergerak dengan serempak. Tori memotong tentakel-tentakel yang mencoba menyerang. Bloody melesat, menusuk jantung sosok itu yang terbuka. Dan Red Baron dengan raungan brutal melompat dan menghantam kepala monster itu dengan kampaknya. Tulang kepala Raja Hutan pecah. Makhluk itu merahung terakhir kalinya. Raungan yang membuat seluruh hutan mawar darah bergidik ketakutan sebelum tubuh raksasanya ambruk. Getarannya terasa bermil-mil jauhnya. Darah hitam membanjiri hutan, menciptakan sungai yang berbau busuk. Tori berdiri di atas dada Raja Hutan yang masih berdenyut pelan. Ia menusukkan pedang Dewa Iblisnya ke tengah-tengah luka besar dan mengakhiri sepenuhnya. Bloody menyekat darah dari wajahnya dengan tangan telanjang. Red Baron mengangkat tampaknya tinggi-tinggi. Darah menetes deras dari bilahnya. Suasana hening kembali. Mereka telah membantai ratusan iblis, 5 komandan, dan kini 1 raja mawar darah. Tapi di kedalaman jiwa mereka tahu itu baru permulaan. Sesuatu yang jauh lebih gelap telah mencium keberadaan mereka. Sesuatu yang lebih mematikan daripada iblis pemangsa. Perjalanan mereka di alam iblis Asura akan jauh lebih menantang. Sementara itu, di tempat yang jauh, kastil neraka hitam menjulang di tengah lautan abu membara. Pilar-pilar raksasa dari tulang menopang langit-langit berduri, dan di udara dipenuhi suara bisikan makhluk-makhluk terkutuk yang terkurung di dinding kastil. Di singgasana yang terbuat dari tengkorak para iblis yang telah ditumbangkan, duduk sosok besar berbalut zirah hitam, Rajardos, sang penghancur takdir. Matanya 2 bara merah membakar, menatap jauh ke arah timur, ke hutan mawar darah yang kini bergetar hebat. Di hadapannya berlutut para panglima elitnya, para iblis dari generasi terdahulu yang telah menaklukkan ribuan dunia. Seorang iblis pembawa kabar,
Tubuhnya penuh luka bakar dan sayap compang-camping, merangkak mendekat, dan suaranya gemetar. Paduka, ada kekacauan di hutan Mawar Darah. Ratusan pasukan pemangsa, bahkan Raja Hutan telah dihancurkan, Paduka. Rajardos tidak langsung menjawab. Ia mendengus dengan pelan. Suara nafasnya seperti gemuruh badai. Siapa? Kami tidak tahu pasti. Namun kekuatan yang terdeteksi bukan berasal dari kekuatan biasa. Ada jejak energi dewa iblis yang mulia dan tanda lain yang belum bisa diidentifikasi. Rajardos menyeringai. Dewa iblis. Jangankan dewa iblis, Dajjal atau siapapun itu, pada akhirnya mereka yang berani menginjakan kaki di wilayahku akan mati. Para panglima menundukkan kepala lebih dalam. Suasana di ruangan menjadi berat, hampir tidak bisa bernafas. Rajardos mengangkat tangan kirinya. Dari dalam lantai muncul 3 sosok mengerikan. 3 haun iblis, penjagal dunia. Makhluk berbentuk anjing raksasa bersisik logam dengan mata hitam tanpa cahaya. Kirimkan Hans ke hutan Mawar Darah. Bersihkan, bunuh semua yang hidup, bakar seluruh tanah hingga tidak tersisa. Jika mereka kuat, bawa mereka padaku dalam keadaan sekarat. Aku ingin melihat apakah legenda tentang Dajjal atau dewa iblis baru ini pantas berlutut di hadapanku atau tidak. Selanjutnya, senyumnya menyeringai menghiasi wajahnya. Para panglima membungkuk dalam-dalam. Sesuai perintahmu, Paduka. 3 haun iblis mengaum keras. Suaranya menghancurkan pilar-pilar batu di sekitar mereka, lalu melesat keluar dari kastil dan meninggalkan jejak api di tanah. Rajardos kembali duduk di singgasananya. Jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran tengkorak. Pertunjukan ini mungkin akan sedikit menghibur. Sementara itu, jauh dari kastil neraka hitam, di suatu tempat di desa Rektar, Sura dan anak buahnya berdiri di antara kerumunan ribuan iblis, menyaksikan ujian brutal yang tengah berlangsung. Hewan-hewan iblis dari pegunungan dilepaskan satu demi satu, menyerbu para peserta yang ingin menjadi pengawal kepala desa. Teriakan, tawa liar, dan raungan kematian mengisi udara. Sura menyilangkan tangan, wajahnya dingin tanpa emosi. Azel, Kael, dan Tiren berdiri di belakangnya, siap kapan saja untuk bergerak. Apakah kalian siap? Kami sudah siap. Baiklah, waktunya mengukir langkah pertama kita. Sura tersenyum dengan kecil. Di sisi lain, di kegelapan hutan bayangan abadi, rombongan Aris bersembunyi, mengamati. Aris, Bayu Sagara, Ratna Dewi, Wirakusuma, Maisa Nabrang, dan Putra Sidan menahan nafas, menonton gelombang perubahan energi yang mulai menggetarkan seluruh alam iblis Asura. Bayu Sagara mengerutkan kening. Sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Ratna Dewi menutup matanya, merasakan gelombang roh yang mengamuk di tanah. Suatu pertanda buruk. Aris menggenggam pusakanya erat-erat, matanya mulai mengeras. Kita harus bergerak. Alam ini tidak akan menunggu kita. Dan di seluruh penjuru alam iblis Asura, lonceng perang sunyi telah berdentang. Sebuah badai kehancuran perlahan-lahan mengumpulkan kekuatannya, dan semua yang hidup di dalamnya akan segera terhisap dalam pusaran kematian. Lapangan darah hitam di pusat desa Rektar bergemuruh. Ribuan iblis dari berbagai klan, suku, dan garis keturunan berkumpul memenuhi tribun batu yang melingkar di arena berdarah itu. Suara tawa, teriakan, dan raungan kematian membaur menjadi satu simfoni kekacauan. Di atas panggung sederhana,
bertahta di atas singgasana batu, duduk kepala desa Rektar, sosok raksasa bertubuh batu merah menyala, bertanduk 3, matanya mengawasi arena dengan malas namun kejam. Di sampingnya berdiri para wanita iblis, pelayan, penghibur, dan sekaligus al-Quju bila dibutuhkan. Seekor hewan iblis dilepaskan ke arena, bentuknya mengerikan, sejenis serigala bertulang besi, bertanduk, dan punggung yang ditumbuhi duri-duri tajam. Nafasnya menghembuskan uap hitam, matanya menyala merah. Berikutnya, siapa lagi? Seorang iblis muda berotot, bersenjatakan kampak, melangkah maju dengan penuh semangat. Ia berteriak keras dan menyerbu ke arah hewan iblis tersebut. Hewan itu menyambutnya dengan raungan. Pertarungan singkat, tanpa iblis muda itu menebas, namun serigala bertulang besi lebih cepat. Dengan satu gerakan mengerikan, cakar berdurinya menembus dada iblis muda itu. Darah menyembur kemana-mana. Tubuh iblis itu terlempar, hancur tanpa ampun. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Mereka haus pertunjukan darah. Dari sudut lapangan, berdiri 4 sosok yang nampak biasa di antara kerumunan. Sura, Azel, Kael, dan Tiren. Mereka menggunakan jubah lusuh, berbaur tanpa menarik perhatian. Sura mengamati jalannya seleksi dengan mata terpejam. Setiap kematian, setiap luka, setiap raungan ia simpan dalam pikirannya. Standar mereka terlalu rendah, tapi ini cukup brutal, gumam Kael, matanya berkilat mengamati pergerakan para peserta lain. Aku sangat suka bau ketakutan di sini. Benar-benar sangat menyenangkan. Tiren berbisik, senyum tipis menghiasi bibirnya. Azel hanya mengepalkan tinjunya, matanya penuh api pertempuran. Seleksi berlanjut. Dari puluhan peserta, hanya 1 iblis muda yang berhasil mengalahkan hewan iblis. Meskipun ia terluka parah, kepala desa tertawa puas dan menunjuknya sebagai salah satu pengawal baru. Namun sisanya tercapik, terkoyak, tercampakkan seperti sampah. Kepala desa berdiri, suaranya menggema ke seluruh lapangan. Masih ada 4 untuk 3 pengawal lagi. Siapa yang ingin mengklaimnya? Kerumunan bergetar, banyak yang ragu. Nyali mereka runtuh melihat pembantaian yang terjadi. Sura mengangguk kecil ke arah ketiga bawahannya. Tanpa kata, Azel, Kael, dan Tiren melangkah maju ke arena. Kerumunan bergemuruh. Hei, siapa mereka? Entahlah, berani sekali mereka. Mereka hanya cari mati. Kemudian, 3 hewan iblis dilepaskan serempak. Dan kali ini lebih mengerikan. Seekor kuda berkulit api, seekor ular bersayap, dan seekor kucing bertanduk 3 bermata 4. Azel berdiri menghadapi kuda berkulit api. Tubuh raksasa Azel bergetar, otot-ototnya mengeras seperti batu. Kael berhadapan dengan ular bersayap. Pusaran sihir berkilat mengelilingi tubuhnya. Tiren hanya tersenyum menghadapi kucing bertanduk. Rambut hitam kelamnya mulai bergetar, membentuk bayangan tombak-tombak hitam. Tanpa ada aba-aba, mereka langsung menyerang. 3 hewan menyerbu serentak. Azel mengayunkan tinjunya, satu pukulan sederhana namun sangat brutal. Kuda berkulit api terhempas ke belakang, tubuhnya hancur di bagian dada, darah api menyembur liar. Kael membentuk lingkaran sihir dengan cepat. Ular bersayap meluncur, namun Kael mengurungnya dalam pusaran energi. Dalam hitungan detik, ular itu terbelah menjadi potongan-potongan kecil, menghilang dalam percikan sihir biru gelap. Tiren dengan gemulai melangkah maju, bayangan tombak-tombaknya meluncur ke udara. Kucing bertanduk itu melompat, mencoba menerkam, tapi tombak-tombak hitam itu menancap ke seluruh tubuhnya, membuatnya terkulai dalam genangan darah hitam. Suasana langsung hening, lapangan darah hitam hening total. Hanya suara darah yang menetes dari hewan-hewan yang kini mati di tanah. Kepala desa tertawa keras, suaranya menggelegar. Bagus, sangat bagus. Kalian bertiga resmi menjadi pengawal baruku.
Sorak-sorai meledak, menciptakan atmosfer liar dan brutal. Sora hanya tersenyum kecil. Langkah pertama mereka sudah berhasil. Namun, itu baru langkah awal. Dari desa Rektar itu, kekuatan Sora akan mulai berakar, merambat, dan akhirnya mencengkeram seluruh alam iblis Asura pada akhirnya. Di lokasi Tori dan lainnya berada, kabut hutan mawar darah belum sempat reda setelah kematian Raja Hutan. Tanah masih berdenyut merah, menghisap darah segar yang tergenang. Namun, ketenangan itu pecah. 3 bayangan raksasa berlari di antara kabut, menggetarkan tanah di setiap langkahnya. Tori menatap ke arah suara itu. Pedang dewa iblisnya bergetar, merasakan bahaya sedang mendekat. Semuanya, hati-hati, musuh baru telah datang. Dari balik kabut, melesat keluar 3 haun iblis, anjing neraka raksasa dengan tubuh berlapis sisik baja, taring sepanjang lengan manusia, dan tangan kosong penuh kebencian. Satu berkulit hitam pekat dengan taji emas di kakinya, satu bersisik perak dengan gigi ganda, dan satu yang terbesar bertubuh merah darah dengan 3 kepala mengaum bersamaan. Mereka tidak bergerak seperti hewan liar biasa. Mereka terkoordinasi, berburu seperti pasukan elit. "On, dari Istanaya," desis Bloody, matanya bersinar. "Akhirnya, lawan yang sedikit lebih kuat." Tanpa aba-aba lagi, ketiga Hound menyerang serentak. Tanah meledak saat mereka melompat maju. Tori menggerakkan tubuhnya secepat bayangan. Ia menghindar ke kiri, lalu membalas dengan satu tebasan ke Hound hitam. Pedangnya memotong udara, namun sisik Hound hitam menahan serangan itu, hanya meninggalkan goresan yang dalam. Wah, sisik yang sangat keras. Bloody berputar, tombaknya berdesing, menebas ke arah Hound perak. Tombaknya menancap di bahu makhluk itu, tapi sosok itu justru menariknya lebih dekat dan mencoba menggigit leher Bloody. Bloody tersenyum gila. Dengan kekuatan mendadak, ia menusukkan ujung tombak ke rahang musuhnya. Darah hitam menyembur. Sosok itu meraung marah. Red Baron berhadapan dengan Hound lainnya. Satu kepala menggigit ke kiri, satu menyerang ke depan, satu lagi menyemburkan api hitam dari mulutnya. Red Baron menghantam tanah dengan kampaknya, menciptakan dinding tanah berduri sebagai perisai. Api hitam terpental ke udara. Kepala pertama Hound hampir terjepit oleh serangan tanah Red Baron. Namun, sosok itu terlalu kuat. Ia melompat ke atas, menghantamkan seluruh tubuh raksasanya ke arah Red Baron. Red Baron terseret beberapa langkah, kakinya menghancurkan tanah, dan Tori melihat celah. "Red Baron, tahan selama 5 detik. Lakukan saja, Tori!" Tori menyalurkan energi ke pedang dewa iblis. Aura hitam merah membungkus tubuhnya. Tanah di sekelilingnya mulai retak. "Belenggu dimensi." Dengan satu ayunan besar, Tori mengikat gerakan ketiga sosok itu, dan dalam pusaran energi gelap yang membatasi ruang gerak mereka, Bloody tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanda di kepalanya berputar menjadi angka 8. Namun kali ini sepertinya cukup membebani tubuhnya. Tubuh Bloody bersinar merah gelap. Kecepatannya menjadi gila-gilaan. Dan dalam sekejap, tombaknya menembus dada para Hounds, menusuk jantung makhluk itu. Dengan gerakan memutar, ia mencapi keluar organ vitalnya. Sosok itu menggerang dan ambruk. Red Baron menerjang ke depan, menghantamkan kampak ke leher salah satunya. Kepala itu terlepas, darah mendidih menyembur. Sisa 2 kepala meraung kesakitan. Membabi buta, Tori melompat ke udara. Pedang dewa iblis bersinar lebih pekat dari sebelumnya. "Sekarang, habislah kalian!" Dengan satu tebasan melingkar, gelombang itu memotong dimensi dan meledak ke bawah. Tanah di sekitar mereka hancur, membentuk kawah besar. Darah membanjiri di mana-mana. 3 makhluk elit Rajardos mati berserakan di tanah. Tori, Bloody, dan Red Baron berdiri di tengah ladang pembantaian.
Nafas berat berembus dari dada mereka. Lodi mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Oh, sepertinya kita sudah menjadi incaran. Kita harus lebih berhati-hati. Lodi, apakah aku masih hidup? Oh, sial. Biar aku istirahat. Aku terlalu memaksakan diri. Penguasa alam ini terlalu meremehkan kita. Tapi tetap jangan lengah. Namun, di kejauhan, Tori bisa merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bukan sekedar pertarungan, tapi duel 4 arah yang menentukan segalanya. Fajar kelam menyelimuti desa Rektar. Langit bukan berwarna jingga, melainkan kelabu kotor, seolah darah tipis mengalir di atas awan. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti tanah dengan rasa yang berat. Di tengah suasana itu, rombongan kepala desa bersiap berangkat. Di garis depan, ia berjalan penuh percaya diri. Sirah batu merahnya berkilat redup, membangkitkan aura kekuasaan. Di belakangnya, seperti bayangan tanpa suara, melangkah 3 pengawal barunya, Azel, Kael, dan Tiren. Sedikit lebih jauh ke belakang mereka, tersembunyi di antara pasukan iblis rendahan lainnya, Sura berjalan tenang. Penampilannya sengaja dibuat lusuh. Jubah coklatnya pudar, mata menunduk, tangan tersembunyi di lengan bajunya. Namun, di balik wajahnya yang tidak biasa, matanya berkilat penuh rencana. Rombongan mulai berjalan melewati gerbang utara desa Rektar, menapaki jalan berbatu menuju kota Falcon, pusat kekuasaan wilayah timur alam Asura. Perjalanan itu berlangsung penuh tensi. Di sepanjang jalan, rombongan-rombongan lain dari desa-desa sekitarnya bermunculan. Ada kepala desa bertubuh reptil, bertanduk kristal, bermata banyak. Ada pula iringan-iringan iblis bersayap, berjalan dengan laku perang yang menyeramkan. Beberapa rombongan kecil terlihat bergerak diam-diam dan penuh kecurigaan. Mereka semuanya mengarah ke satu tujuan, Saimbara Arena Darah. Suasana kian panas ketika gerbang kota Falcon mulai terlihat di kejauhan. Dari balik kabut, tembok-tembok raksasa menjulang, terbuat dari batu hitam mengkilap, dihiasi lambang iblis yang terbakar perlahan. Gerbang besarnya berbentuk rahang naga terbuka, dan di puncaknya, bendera penguasa kota berkibar. Kain gelap berlambang mata satu dengan 3 taring. Antrian panjang membentang sejauh mata memandang. Para iblis dari berbagai wilayah berkerumun, saling dorong, saling mengancam. Suara dentingan senjata, makian, dan tawa sinis memenuhi udara. Kepala desa bernama Kul menoleh ke arah Azel, Kael, dan Tiren. "Siap berjibaku untukku di arena nanti," ucapnya setengah mengecek. Azel hanya mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. Kael mengunjingkan senyum kecil, dan Tiren memainkan rambut hitamnya, matanya bersinar merah samar. Sura mengamati diam-diam dari kejauhan. Ia merasakan energi kuat di kota itu, energi yang bisa membuka jalan kekuasaan lebih besar. Akhirnya, setelah berjam-jam menunggu, rombongan Kul memasuki gerbang kota Falcon. Mereka segera diarahkan menuju arena darah. Di pusat kota, tempat sayembara akan diadakan. Arena itu sendiri adalah cekungan raksasa, lingkaran tanah berdarah dengan tembok batu setinggi 50 meter. Tribun-tribun penuh dengan para iblis dari seluruh penjuru alam iblis Asura, berteriak liar, haus darah, dan hiburan. Di tengah arena, berdiri 10 pengawal elit penguasa kota. Mereka berjejer, mengenakan sirah hitam pekat yang nampak hidup. Setiap gerakan mereka memancarkan ancaman. Mereka bukanlah sekedar penjaga biasa. Mereka adalah Algojo yang sudah membantai ribuan makhluk hidup. Suara sang master arena menggema. "Dengarlah semuanya. Siapapun yang ingin merebut kekuasaan di kota Falcon, hadapi 1 dari 10 pengawal elit ini. Kalah, maka kalian mati. Kalian menang, maka kalian layak mendapatkan kesempatan menginjak tangga kekuasaan." Sorak-sorai menggelegar seperti badai. Sura berdiri di tribun bawah, di antara kerumunan.
Ia menutup mata sesaat, merasakan gelombang pembantaian yang akan segera terjadi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dalam darah dan kematian, lahir kekuatan sejati. Arena darah bergetar hebat. Suara ribuan iblis bersorak memenuhi udara, seperti badai yang hendak menelan dunia. Trompet tanduk iblis ditiup panjang, menandakan dimulainya gelombang pertama. Dari sisi utara arena, puluhan kepala desa maju satu persatu. Ada yang bertubuh logam, ada yang bertanduk raksasa, ada yang berbentuk serangga kolosal. Semuanya haus kekuasaan. Di tengah arena, 10 pengawal elit berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Aura membunuh mereka begitu kental hingga membuat tanah di sekelilingnya retak. "Pilihlah lawan kalian masing-masing," ucap salah satu master arena. Kepala desa pertama, sosok bertubuh baja, menyerbu ke arah pengawal berbaju sirah berwarna ungu kehitaman. Duel berlangsung brutal. Kepala desa itu bertarung keras, tubuhnya bergetar menahan setiap serangan. Namun, hanya butuh 3 menit sebelum cambuk energi mematahkan tulang baja itu seperti ranting yang kering. Mayatnya tersungkur, dihantam keluar arena. Sorak-sorai langsung menggelegar. Gelombang demi gelombang kepala desa maju. Sebagian mencoba bertahan, beberapa berhasil membuat pengawal berdarah. Namun, kebanyakan berakhir dengan tubuh yang remuk, kepala terlepas, atau dibakar menjadi abu. Darah langsung membanjiri arena. Beberapa saat kemudian, kemenangan kecil terjadi. Satu kepala desa bertanduk kristal berhasil mengalahkan pengawal berbadan ramping dengan sihir duri. Seorang iblis bersayap emas menumbangkan pengawal bertombak dengan serangan kejut kilat. Namun, itu hanya setitik di tengah lautan kekalahan. Seorang kepala desa rakus mencoba menantang 2 pengawal sekaligus. Di detik ketiga pertarungan, tubuhnya ditarik oleh 2 arah berlawanan, diremukkan tanpa ampun. Penonton meraung kegirangan. Bau darah memenuhi udara, membuat sebagian iblis terhuyung mabuk aroma kematian. Mereka ini hanya mengajarkan kita satu hal. Kekuatan tanpa akal adalah kematian. Azel, Kael, dan Tiren berdiri diam di sisi arena. Tangan mereka menahan diri untuk tidak bergerak. Akhirnya, giliran Kul telah tiba. Dengan penuh percaya diri, Kul melangkah maju. Ia memilih salah satu pengawal bertubuh ramping, menggunakan sirah gelap bertabur duri. Teriakan penonton langsung membahana. Mati! Mati! Lumat dia! Trompet langsung dibunyikan. Seketika, pertarungan langsung dimulai. Kul menyerang dengan cepat, membelah udara dengan kampaknya yang berat. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setiap pukulan mengguncang arena, namun pengawal itu hanya menghindar dengan kelincahan yang mematikan. Sesekali, membalas dengan cambuk energi yang mencabik udara. Dalam satu momen yang fatal, Kul melangkah terlalu maju. Cambuk pengawal itu melilit tubuhnya. Dalam sekali hentakan, tubuh Kul tercabik di udara. Darahnya meledak seperti hujan hitam di seluruh area. Hening yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tubuh Kul terjatuh di tanah, tidak bernyawa. Matanya masih membelalak dalam ketidakpercayaan. Penonton bergemuruh lagi, meraung dalam euforia yang liar. Sora menyipitkan matanya, menarik nafas perlahan. Seperti yang sudah aku duga. Tanpa menunjukkan emosi, ia menarik diri ke dalam bayangan tribun. Azel, Kael, dan Tiren mundur pelan dari arena, mengikuti protokol. Mereka sudah tahu, tanpa kepala desa, mereka harus kembali ke desa Rektar dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Dan langkah itu akan mengubah segalanya. Hanya butuh 3 hari perjalanan kembali ke desa Rektar. Namun bagi rombongan Sora, perjalanan itu terasa seperti menahan badai yang belum meledak. Kematian Kul membawa dampak yang besar. Di sepanjang perjalanan, bisikan-bisikan ketidakpuasan mulai terdengar di antara para prajurit desa. Mereka saling mencurigai
saling mengukur kekuatan. Aroma pengkhianatan menggantung di udara. Namun Sura tetap tenang. Ia berjalan di tengah kerumunan, seperti bayangan di antara bayangan. Namun setiap langkahnya penuh perhitungan. Setiap bisikan, setiap tatapan, ia simpan dalam ingatannya. Azel, Kael, dan Tiren mengikuti diam-diam, siap bergerak kapan saja. Saat mereka tiba di desa Rektar, suasana sudah berubah. Gerbang utama terbuka lebar tanpa penjagaan. Di tengah desa, di Balerung Batu Hitam, para tetua desa berkumpul bersama para prajurit, pengawal, dan iblis-iblis penting lainnya. Suasana menjadi kacau, teriakan, makian, tantangan saling bersautan. Tanpa Kul, siapa yang berhak memimpin? Kita butuh kekuatan, bukan omong kosong. Siapapun yang ingin memimpin, buktikanlah di arena. Akhirnya, salah satu tetua berdiri di atas podium batu. Dengarkan semuanya. Karena kehampaan kepimpinan yang memalukan ini, kami tetapkan pemilihan kepala desa akan dilakukan dengan cara adu kekuatan terbuka. Sorak-sorai langsung membahana. Siapa yang ingin berkuasa, maka bertarunglah. Buktikan darahmu lebih kuat dari darah Kul. Sura berdiri di pinggir lapangan utama. Ia mengamati calon-calon kepala desa lain yang sudah mulai maju ke tengah. Iblis bertubuh batu, iblis bermata banyak, dan iblis lainnya sudah bersiap. Satu demi satu, mereka mulai saling menantang. Pertarungan pecah, darah mengalir di tanah, tawa liar memenuhi udara. Kael menoleh ke arah Sura. Sura mengerti dan mengangguk dengan pelan. Dengan langkah yang santai, ia maju ke tengah arena. Desa terdiam seketika. Mereka mengenali wajah itu. Prajurit rendahan yang nyaris tidak diperhatikan. Hei, siapa kau? Aku bukanlah siapa-siapa, tapi aku akan menjadi segalanya. Iblis rendahan sepertimu, yang benar saja. Sosok iblis bermata banyak tertawa keras, lalu menerjang ke arah Sura dengan raungan. Tinju raksasa itu meluncur ke arah Sura. Sura mengangkat tangan kanannya perlahan, dan dengan gerakan sekilas hampir malas, menghentikan tinju itu hanya dengan satu jari. Suara tulang remuk terdengar nyaring. Iblis bermata banyak itu berteriak kesakitan. Dalam satu gerakan cepat, Sura menendang perut makhluk itu. Tubuhnya terlempar puluhan meter, menghantam dinding Balerung Batu Hitam hingga retak. Kerumunan langsung membisu. Sura melangkah maju sekali lagi. Dua calon lainnya maju bersamaan, mencoba menyerang dari kanan dan kiri. Sura menutup matanya sejenak. Saat mereka mendekat, tubuh Sura menghilang, bergerak terlalu cepat untuk mata biasa. Dalam sekejap, kedua iblis itu roboh ke tanah. Dada mereka tercabik dengan luka hitam membara. Sorak-sorai berubah menjadi ketakutan. Tetua desa gemetar. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah masa depan desa ini. Ia menoleh ke arah Azel, Kael, dan Tiren yang kini berdiri gagah di belakangnya. Dan siapapun yang tidak tunduk akan melihat dan merasakan bagaimana mati lebih baik daripada hidup. Desa Rektar terdiam. Dalam diam itu, sebuah era baru telah lahir. Era dari Mahasura. Langit di alam iblis Asura tetap kelam, seolah tiada fajar yang mampu membelah kabut abadi. Hutan mawar darah di belakang mereka terbakar perlahan. Aroma daging terbakar bercampur darah menguap ke langit, membentuk kabut kematian yang menggantung berat. Tori berdiri di puncak bukit kecil, jubah hitamnya robek beberapa bagian, namun auranya tidak berkurang sedikit pun. Pedang dewa iblis terselip di punggungnya, bergetar perlahan,
seolah ikut membaca tekad tuannya. Di sisinya, Bloody duduk di atas batu. Tombak iblisnya menancap di tanah. Ia memutar rantai tombaknya dengan jari. Matanya yang aneh berkilat dalam kegelapan. Red Baron berdiri lebih jauh. Kedua tangannya bertumbuh pada kampak raksasanya. Nafasnya berat, seperti bantai yang baru saja keluar dari pertempuran. Tori, berapa banyak lagi? Tanya Bloody pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam desiran angin panas. Tori tidak langsung menjawab. Matanya memandang jauh ke horizon, ke laut kabut yang tidak berujung. Tanpa tempat ini, kita hanya akan terus bertarung tanpa arah. Akhirnya Tori berkata, suaranya dalam dan dingin. Bukankah itu seru, Tori? Kita bisa bebas seperti binatang liar. Misi kita tetap satu, menemukan pusaka Palu Gegana. Untuk itu kita butuh informasi, dan di sini informasi hanya diberikan kepada mereka yang berkuasa. Jadi, maksudmu Tori, kita akan mendapatkan lebih dulu sebagian wilayah di alam ini? Ya, itu benar Bloody. Kita akan mulai dari dasar. Kita akan rebut desa terdekat, jadikan itu basis kita. Lalu kita akan merangkak ke atas, hingga dunia ini mengenal nama kita. Lalu, bagaimana dengan Dajjal, Tori? Tidak perlu pedulikan tentangnya untuk saat ini. Saatnya tiba, kita akan menemukannya. Angin berdesir lebih keras, seolah langit alam iblis Asura mendengarkan sumpah itu. Tanpa kata lebih lanjut, ketiganya mulai bergerak. Mereka berjalan melewati reruntuhan pohon berduri dan sungai darah beku. Setiap langkah menciptakan suara yang pelan. Lalu, setelah beberapa jam berjalan, kabut perlahan menipis. Di depan mereka, samar muncul beberapa sosok. 3 iblis kurus mengenakan pakaian compang-camping, membongkar sisa-sisa bangkai iblis lain. Mereka nampak kaget melihat ketiga sosok gagah yang mendekat. Tori mengangkat satu tangannya. Tenanglah kawan, kami tidak mencari pertarungan. Para iblis itu mundur beberapa langkah, waspada. Kami hanya mencari desa terdekat. Tunjukkan arahmu, dan kau akan tetap hidup. Salah satu iblis bertelinga panjang seperti kelelawar menelan ludah. Di desa terdekat, di desa Gravitas, ada di sebelah sana. Tori melangkah mendekat satu langkah. Aura dinginnya menyapu seperti badai. Katakan sekali lagi, ada di mana? 3 hari jalan kaki lewat lembah kuku hitam. Terus lurus, kalian akan lihat gerbang berduri besar. Bloody berjalan mendekat, berjongkok di depan iblis itu, menatapnya dengan mata berputar aneh. Apa aturan di sana? Kau tidak bisa sembarangan bertarung di dalam. Kau harus tunduk pada Grovak, kepala desa, bertangan besi, membunuh siapa saja yang ia benci. Red Baron menggeram pelan. Suara rendahnya membuat tanah bergetar tipis. Bagus, kepala desa pengecut yang berlindung di balik kekuasaan. Baiklah, kalian pergilah dan terima kasih informasinya. Tanpa menunggu diulang, ketika iblis itu melarikan diri ke balik kabut, perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka mulai menyeberangi Sungai Merah Tua. Bau amis menusuk hidung. Lembah kuku hitam terbentang seperti luka terbuka di tanah. Jurang-jurang hitam menganga. Dinding-dindingnya dipenuhi cakar alami yang tajam seperti bilah pisau. Kabut tipis bergerak seperti tangan-tangan bayangan. Sesekali memperlihatkan bentuk makhluk buas yang mengendap di kegelapan. Namun tidak satupun dari makhluk itu berani mendekat. Tori, Bloody, dan Red Baron memancarkan aura haus darah terlalu berat untuk dihadapi oleh para pemburu biasa. Di kejauhan, burung-burung iblis berparuh belati bertebangan rendah, melingkar di atas kepala mereka, mengikuti dalam diam. Seperti bau bangkai yang sedang berjalan. Di sini hanya berisi para iblis lemah dan hanya menunggu mangsa yang lebih lemah. Tori tidak berkata apa-apa. Matanya tetap menatap lurus ke depan. Pikirannya hanya berputar cepat, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Di alam itu,
Kekuatan bukanlah senjata, kekuatan adalah nama. Kekuatan adalah pengaruh, dan ia akan mengukir namanya dalam darah di atas tanah itu. Apakah Tori juga akan melangkah dari bawah seperti Sura? Jika benar, maka kedepannya mereka akan bersaing. Siapa yang lebih cepat ke tempat yang lebih tinggi.